Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alfianto dari kelompok 78. Bersama partner saya, Adam Royhan Asrial Irfani, akan menjelaskan modul 1 yaitu tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Itu adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya, produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Sistem informasi manajemen mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada ERD. ERD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi, di mana fungsinya adalah untuk memodelkan struktur data dan hubungan antara data, serta untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. CDM atau Conceptual Data Model adalah suatu model yang menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tentu yang digunakan dalam aplikasi ini. Kemudian ada PDM atau Physical Data Model, merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik dalam laporan. Praktikum ini membahas mengenai sistem database, penjualan alat-alat pertanian yang mana di sini bertujuan agar memudahkan para petani dalam membeli semua keperluan untuk bercocok tanam mereka. Digunakan pendekatan metode perencanaan ERD, CDM, dan PDM. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan para petani di dalam melakukan transaksi jual beli alat-alat pertanian yang diperlukan, kegiatan pemesanan alat-alat, pelaksanaan pengiriman, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan. Ya, adapun rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sih cara membuat sistem informasi manajemen yang efektif dan efisien berupa penjualan alat-alat pertanian. Kemudian ada tujuan praktikum yang pertama yaitu untuk mengetahui rancangan sebuah sistem basis data secara sistematis dengan studi kasus yang telah dibuat. Yang kedua yaitu untuk mempraktekkan cara membuat CDM dan PDM dan aplikasi Power Designer sesuai dengan studi kasus yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan pendataan dalam jual beli alat-alat pertanian dengan menggunakan suatu basis data. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada IRD, Entity Relationship Diagram. Di dalam pembuatan basis data atau database, kita harus menentukan terlebih dahulu beberapa komponen dan relasi yang diperlukan untuk menyusun dan menyimpan informasi dalam perangkat komputer dengan benar. ERD atau diagram ER adalah salah satu langkah awal dalam menyusun sebuah database. Pada laporan ini akan membahas penting tentang ERD, mulai dari pengertian, jenis model, cara membuat, hingga tools online yang sering digunakan untuk membuat diagram ER. Biasanya untuk membuat sebuah diagram akan dikerjakan oleh seorang data analis atau data engineer. ERD adalah model atau rancangan. Kemudian ERD biasanya erat kaitannya dengan data flow diagram atau DFD untuk menampilkan suatu data store. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan bagaimana proses data dapat saling berhubung dan dapat mengkonstruksikan data relasional. Ya. Kemudian ada entity. Entity sendiri adalah objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lain, sebagai contoh mahasiswa, dosen, departemen, dan lain-lain. Kemudian entitas dilakukan dengan cara mengikuti aturan berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Nama entitas berupa kata benda tinggal. Yang ketiga yaitu nama entitas sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan makna yang jelas. Yang kedua ada atribut. Atribut sering juga disebut dengan properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada suatu entitas yang perlu disimpan sebagai database. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, atribut dinyatakan dalam simbol elips. Yang kedua, nama atribut ditulis dengan simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Yang keempat, nama atribut sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat menyatakan maknanya dengan jelas. Yang kelima yaitu atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan garis. Lanjut. Jenis-jenis atribut.
Ada atribut key, atribut simple, atribut multi-value, atribut composite, atribut derivatif, dan kemudian ada relasi. Relasi merupakan hubungan antara beberapa entitas. Sebagai contoh, relasi antar mahasiswa dengan mata kuliah, di mana setiap mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah dan setiap mata kuliah bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa. Relasi tersebut memiliki hubungan banyak ke banyak, one to many atau many to many atau many to one. Relasi dinyatakan dengan simbol belah ketupat. Nama relasi dituliskan di dalam simbol belah ketupat. Kemudian relasi menghubungkan dua entitas. Nama relasi menggunakan kata kerja aktif. Diawali awalan Nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Kemudian ada derajat relasi atau kardinalitas rasio, yaitu menjelaskan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Kardinalitas relasi yang terjadi antara dua himpunan entitas dapat berupa one to one, one to many, dan many to many. Kemudian ada CDM atau Conceptual Data Model. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity, serta hubungan relationship antara entitas-entitas itu. Biasanya CDM dipresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. CDM dipakai untuk menggambarkan secara detail struktur basis data dalam bentuk logik. Struktur ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. CDM terdiri dari objek yang tidak diimplementasikan langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya, perancangan basis data yang berdasarkan pengumpulan data dan analis. Adapun manfaat penggunaan CDM yaitu yang pertama, memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Yang kedua yaitu alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analis. Ya, jenis-jenis CDM ada yang pertama ada entity, kemudian relationship, kemudian yang ketiga ada inheritance. Ya, kemudian ada physical data model atau PDM. Physical data model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran perancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpangan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Physical data model atau yang biasa disebut PDM merupakan representasi fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM dapat dihasilkan di generate dari CDM yang valid. Tipe data bersifat lebih khusus dan spesifik. Perancangan PDM merupakan representasi fisik atau sebenarnya dari database. Menurut ANC atau SPARC, arsitek data berbagi atas 3 level, yaitu internal physical level, yaitu dapat dipresentasikan dengan PDM berhubungan dengan bagaimana data disimpan secara fisik atau physical storage. Ada external atau view level berhubungan dengan bagaimana data direpresentasikan dari sisi setiap user. Kemudian ada conceptual atau logical level yang dapat dipresentasikan dengan CDM yang menghubungkan antar internal dan external level. Selanjutnya ada basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logikal serta deskripsi dari data tersebut yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Membangun basis data adalah langkah awal dari pembuatan sebuah aplikasi. Keberhasilan dalam membangun basis data akan menyebabkan program lebih mudah dibaca, mudah dikembangkan, dan mengikuti perkembangan perangkat lunak. Berikut ini adalah komponen-komponen yang terdapat dalam basis data, yaitu tabel, file, record, primary key, origin key, dan index. Selanjutnya ada data management system atau DBMS. DBMS sendiri adalah program aplikasi khusus yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Sistem ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database tersebut. DBMS adalah software yang berperan dalam mengelola, menyimpan, dan mengambil data kembali.
Adapun mekanisme yang digunakan sebagai pelengkap adalah pengamatan data, konsistensi data, dan penggunaan data bersama. Beberapa komponen bahasa database menurut fungsinya dibagi menjadi 3, antara lain yang pertama yaitu data definition language. Data definition language adalah sekumpulan definisi yang disimpan di dalam data dictionary. Yang kedua ada data manipulation language. Data manipulation language terdiri dari akumulasi dari operasi manipulasi basis data yang dilakukan. Ini biasanya disebut dengan bahasa query, sebab biasanya digunakan untuk meminta informasi yang ada di basis data tersebut. Fungsi basis data cukup banyak dan cakupannya pun luas dalam mendukung keberadaan lembaga atau organisasi. Kemudian ada MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau database management system atau DBMS yang multi user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AP membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU, General Public License GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. MySQL adalah DBMS yang open source dengan 2 bentuk lisensi, yaitu free software, perangkat lunak bebas, dan shareware, yaitu perangkat lunak berpemilik yang penggunanya terbatas. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU, yaitu General Public License GPL, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersial tanpa harus membayar lisensi yang ada. SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasanya. Kelebihan dan kekurangan MySQL. Kelebihan MySQL yang pertama yaitu mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. Website atau perangkat lunak terkadang dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi tidak perlu khawatir jika menggunakan MySQL, karena MySQL bisa membantu untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih efektif dan tentu akan lebih mudah dengan integrasi antar bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan RAM besar. MySQL dapat dipasang pada server dengan spesifikasi kecil. Jadi tidak perlu khawatir jika Anda harus mempunyai server dengan kapasitas 1 GB. Yang ketiga yaitu mendukung multi-user. MySQL dapat dipakai oleh beberapa user dalam waktu bersamaan tanpa membuatnya crash atau berhenti bekerja. Ini dapat dimanfaatkan ketika mengerjakan proyek yang bersifatnya tim. Yang keempat yaitu bersifat open source, yaitu MySQL adalah sistem manajemen database gratis. Meskipun gratis, bukan berarti database ini mempunyai kinerja buruk, apalagi lisensi gratis yang dipakai adalah GPL di bawah pengelolaan Oracle, sehingga kualitasnya termasuk baik. Yang kelima yaitu struktur tabel yang fleksibel. MySQL mempunyai struktur tabel yang mudah dipakai dan fleksibel. Contohnya saat MySQL memproses alter tabel dan lain sebagainya. Keenam yaitu tipe data yang bervariasi. Kelebihan lain dari MySQL adalah mendukung berbagai macam data yang bisa digunakan di MySQL. Contohnya float, integer, char, text, timestamp, double, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu keamanan terjamin. Open source bukan berarti MySQL menyediakan keamanan yang buruk. MySQL seperti level nama host dan submax. Selain itu, MySQL juga dapat mengatur hak akses user dengan enkripsi password tingkat tinggi. Kemudian ada kekurangan MySQL. Kekurangan MySQL yang pertama yaitu kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang ingin mengembangkan aplikasi game atau perangkat mobile, ada baiknya tidak mempertimbangkan lagi jika ingin menggunakannya. MySQL kebanyakan pengembang game maupun aplikasi mobile tidak menggunakannya karena memang database management system ini masih kurang bagus dipakai untuk sistem aplikasi tersebut. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Jika ingin mengembangkan aplikasi atau sistem di perusahaan dengan database yang cukup besar, sebaiknya tidak menggunakan database management atau selain MySQL. MySQL dikembangkan supaya ramah dengan perangkat yang mempunyai spesifikasi rendah. Makanya MySQL tidak memiliki fitur yang lengkap seperti aplikasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu technical support yang kurang bagus, mana sifatnya yang open source terkadang membuat aplikasi tidak menyediakan technical support yang memadai. Technical support MySQL diklaim kurang bagus. Kemudian belajar MySQL. Yang pertama, yang perlu diketahui ada 3 bentuk SQL yang
yaitu Data Definition Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DML, dan Data Control Language atau DCL. Pertama, ada query. Query merupakan kode yang digunakan di berbagai bahasa query, entah itu di SQL atau software yang lain. Baik user maupun database dapat selalu bertukar informasi selama keduanya menggunakan bahasa yang sama. Caranya yang kerap digunakan untuk membuat query yang pertama yaitu menggunakan parameter yang tersedia, yang kedua yaitu query by example, dan yang ketiga yaitu bahasa query. Ketahuan. Mengku tok. Oke. Untuk bab 3 ini yaitu langkah-langkah pengerjaan, maka akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Adam Royhan. Kita lanjut ke bab 3-nya, yaitu langkah-langkah pengerjaan sistem informasi penjualan alat-alat pertanian. Kita memiliki studi kasus sebuah toko alat pertanian sedang merancang sebuah sistem database untuk data sistem penjualannya, di mana berbagai macam stok barang mulai dari traktor, celurit, sprayer, dan lain sebagainya diperjualkan. Untuk memudahkan dalam data penjualan dari alat-alat pertanian ini, dibuatlah sistem informasi dengan alur prosedur dalam sistem database seperti ini. Yang pertama, pemesan mengisi formulir pemesanan untuk pemesan apa saja yang ingin dibeli. Setelah itu, setelah diisi oleh pemesan, admin akan mencatat formulir pesanan itu untuk didata barang apa saja yang dibeli. Setelah mencatat formulir pemesanan, admin akan menyediakan alat-alat pertanian yang dibeli. Setelah alat-alat pertanian siap, admin akan memberikan nota pesanan kepada pemesan. Yakni langkah-langkah yang pertama yakni adalah pembuatan model ERD sistem informasi penjualan alat-alat pertanian ini. Seperti berikut, yakni desainnya ada 5 entitas. Ini ada pemesan, formulir, admin, alat-alat pertanian, dan nota pemesanan. Pemesan sendiri memiliki atribut nomor telepon, nama, KTP, alamat, email. Nah, di pemesan ini memiliki pemeriki yang saya beri highlighter KTP, yaitu sebagai pemeriki, direlasikan dengan formulir pemesanan. Relasinya sendiri itu mengisi dengan kardinalitas many to one. Pemesanan sendiri memiliki atribut nomor telepon pemesan, nama pemesan, KTP pemesan, alat pemesan, jenis pemesanan, dan juga jumlah pesanan. Primary key dari formulir pemesanan yakni KTP pemesan, kemudian dihubungkan dengan relasi mencatat dengan kardinalitas many to one dengan admin. Admin sendiri memiliki atribut nomor telepon admin, nama admin, ID admin, dan email admin yang dihubungkan dengan relasi mencatat dengan alat pertanian dengan kardinalitas many to one, yakni alat-alat pertanian memiliki atribut nomor seri, nama alamat, nama alat, stok barang, harga alat, dan spesifikasinya. Kemudian admin juga dihubungkan dengan relasi nota pesanan dengan relasi memberikan dengan kardinalitas one to many. Nota pemesanan sendiri memiliki atribut nama pemesan 1, jenis pesanan 1, jumlah pesanan 1, ID nota, harga alat, dan stok barang. Dari semua ini, atribut dari setiap entitas tidak boleh sama namanya dengan yang lain. Adapun juga primary key-nya digunakan sebagai identitas dari sebuah entitas. Kita lanjut ke Power Designer untuk membuat CDM. Dengan langkah-langkah seperti berikut: buka C-Base Power Designer, kemudian klik File, New, Conceptual Data Model, dan menentukan entitas dan atributnya dari setiap
ERD tadi. Kemudian juga menentukan relasi dan memasukkan tipe data dari masing-masing atribut, dan juga menentukan kardinalitas dari masing-masing entitasnya. Oke, kita langsung. Nah, seperti berikut. Nah, setelah kita buka, kita klik file, new, contoh data model, kita ketik nama dari konseptual data model kita. Berikut, oke. Setelah selesai kita klik OK. Nah, dari kan kita sudah membuat file baru, gambar barunya kita tentukan sesuai dengan ERD tadi. Setelah kita buat, yang ini ada 5 entitas: pemesan, formulir pemesanan, admin, alat perannya, dan nota pesanan dengan atribut yang masing-masing, juga menentukan relasi dan juga kardinalitas dari setiap masing-masing atribut dan entitasnya. Berikut, kita klik ini, kita klik entitas, ya, kita keluar itu entitas, kita klik jumlahnya ada 5. Nah, selesai, kita klik dari setiap masing-masing entity tadi, kita namakan sesuai dengan ERD tadi, juga atributnya. Kita tentukan di sini variabel parameter. Kita klik notarinya. Kan tadi DRD tadi KTP sebagai primary key. Kita klik P sebagai tanda primary identifier. Nah, KTP sudah menjadi primary key dari entitas pemesan. Kita lanjut ke ini formulir pemesan. Nah, lagi
kategorinya tanda di dari entitas formulir pemesanan, atributnya yakni KTP pemesan. Kita klik B dari jadi baliknya hasil dari primary key dari formulir pemesanan. Kita lanjut ke tab ketiga yakni admin. Atributnya nama admin, dapat diperhatikan semua pada program. Nah, kan tadi ID admin. Kita lanjut ke kan tadi kan alat-alat pertanian memilikinya nomor seri.
Nah, selesai kita tentukan relasi dari zakat kita sebutkan setelah kita buka relasinya, kita klik, kita mengisi kardinalitas yang juga nomor satu nomor mengisi kardinalitas nomor dua. Setelah selesai, kita tentukan kardinalitas dari antara indikasinya. Kita lakukan cek model atau apakah model tersebut kita benar. Oke, coba. Nah, setelah selesai, tidak ada error. Kemudian ke PDM, itu dan generate physical data model. Nah, itu selesai. Nah, setelah jadi muncul seperti demikian, KTP sebagai peneliti, kemudian KTP sebagai forensik, karena dari pengumuman dia ada tulisan peneliti, kemudian ada sebagai forensik karena dari relasinya, kemudian ada IJAT sebagai peneliti, kemudian alat dari sebagai posisi karena relasi. Oke,
Dan setelah selesai mengubahnya, kita kemudian kita klik database, pilih generate database SG, dia beri nama tampilan dan kemudian kita klik. Nah, selanjutnya ke program browser SAMPP, saatnya diterapkan oleh Baik. Oke. Yang pertama yaitu membuka aplikasi XMPP, kemudian aktifkan PHP dengan klik start pada Apache dan MySQL. Klik Apache, start dan MySQL. Selanjutnya yaitu buka browser, kemudian buka localhost PHP MyAdmin. Oke, selanjutnya buat database baru. Dan kemudian import, kemudian pilih file SQL yang sudah di generate tadi, klik go. Nama yaitu toko pilih file tadi.
muncul seperti tampilan seperti ini. Setelah itu, modifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML. Cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL. Ya, klik tabel, kemudian klik insert, akan muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya hasil dalam pembahasan yaitu Atta Broy. Oke, kita lanjut ke hasil dari pembahasannya, yakni ada output program sistem informasi penjualan alat-alat pertanian. Seperti berikut, ada tampilan ERD tadi, kemudian ada conceptual data modelnya, kemudian ada physical data modelnya, kemudian output SAM PP-nya, data penjualan alat pertaniannya, dari ini tabel pemesan, tabel formulir pemesanan, tabel admin, tabel alat pertanian, dan juga tabel nota pemesanan. Seperti yang telah diuploadkan, ada SAM seperti ini yang telah diuploadkan oleh Alvin tadi. Itu demikian. Telah terdapat data-datanya seperti demikian. Ada nama Jibot, Jibon, Zulaika, Alvin, Alda, dan lain-lain di tabel admin. Dan ada form pesanan. Ada alat pertanian sesuai dengan tadi, nama, nomor seri, address, spesifikasi, dan ada tabel pemesannya. Analisis output. Adapun analisis dari beberapa output sebagai berikut. Yang ada analisis output RD. Dari studi kasus yang telah dibuat tadi, ditemukan 5 entitas, yakni ada pemesan, formulir pemesanan, admin, alat pertanian, dan juga nota pemesanan yang memiliki atribut masing-masing. Di antaranya entitas pemesan memiliki atribut nama, KTP, nomor telepon, email, dan alamat. Entitas formulir pemesan memiliki atribut nama pemesan, alat pemesan, nomor telepon pemesan, KTP pemesan, jenis pesanan, dan juga jumlah pesanan. Entitas admin memiliki atribut nama admin, nomor telepon admin, email admin, dan ID admin. Entitas alat-alat pertanian memiliki atribut nama, nomor seri, spesifikasi harga, alat, stok barang, dan juga entitas nota pemesanan memiliki atribut nama pemesanan 1, jenis pesanan, ID nota, tanggal pesanan, total biaya, dan antara tabel tersebut memiliki relasi masing-masing. Yang pemesan memiliki relasi dengan formulir pemesanan yaitu mengisi, kemudian formulir pemesanan memiliki relasi dengan admin yaitu mencatat, admin dengan alat pertanian memiliki relasi yaitu menyediakan, kemudian yang relasi terakhir yaitu admin dengan nota pemesanan yakni memberikan. Analisis output CJM. Output dari CJM adalah hasil dari penerapan ERD dalam aplikasi Power Designer sehingga sama memiliki 5 entitas dalam studi kasus penjualan alat pertanian. Tinggal memasukkan tipe data dari masing-masing atribut dan mengisi mandatori dan primary-nya dari masing-masing entitas, kemudian menghubungkan relasi setiap entitas tersebut. Seperti berikut, entitas pemesanan memiliki atribut KTP, nama, alat, nomor telepon, email dengan tipe data variabel karakter dengan length 50, primary key dari entitas pemesan yaitu KTP. Kemudian entitas formulir pemesanan memiliki atribut KTP pemesan, nama pemesan, alamat pemesan, nomor telepon pemesan, jenis pemesanan, dan juga jumlah pemesanan dengan tipe data variabel karakter 50 primary
Ya dari primary key dari formulir pemesanan yakni KTP pemesan. Entitas admin memiliki atribut nama admin, ID admin, nomor telepon admin, email admin yang memiliki tipe data variabel karakter dengan panjang 50. Primary key dari entitas ini yakni ID admin. Entitas alat pertanian memiliki atribut nama alat, seri, spesifikasi, harga alat, stok barang dengan tipe data variabel karakter dengan panjang 50. Primary key dari alat pertanian yakni nomor seri. Entitas nota pemesanan memiliki atribut ID nota, nama pemesanan 1, alat pemesan 1, jumlah pesanan 1, tanggal pemesan, dan total biaya memiliki tipe data variabel karakter dengan panjang 50. Primary key dari entitas nota pemesanan adalah ID nota. Kemudian terdapat relasi mengisi dengan kardinalitas many to one dari pemesan dengan formulir pemesanan, yang ini berarti banyak dari pemesan dapat mengisi satu formulir pemesanan saja. Relasi mencatat dengan kardinalitas many to one dari formulir pemesan dengan admin dimaksudkan banyak formulir pendaftaran pemesanan hanya dicatat oleh satu admin saja. Relasi menyediakan dengan kardinalitas one to many dari admin dengan alat pertanian dimaksudkan untuk admin menyediakan banyak pesanan alat pertanian dari pemesan. Relasi memberikan dengan kardinalitas one to many dari admin dengan nota pemesan dimaksudkan satu admin memberikan banyak nota kepada pemesan. Analisis output PDM. Pada PDM, basis data penjualan alat-alat pertanian terdapat 5 tabel, yakni pemesan, formulir pemesanan, admin, alat-alat pertanian, dan nota pemesan. Di mana pada entitas pemesan terdapat KTP pemesan sebagai foreign key, dimaksudkan karena ada hubungan relasi mengisi antara primary key dari formulir pemesanan dengan pemesan. Entitas formulir pesanan terdiri ID admin sebagai foreign key dan dimaksudkan ada hubungan relasi mencatat antara primary key dari admin dengan formulir pesanan. Pada entitas alat-alat pertanian terdapat ID admin sebagai foreign key dimaksudkan karena ada hubungan relasi menyediakan antara primary key alat-alat pertanian. Pada nota pesanan terdapat ID admin sebagai foreign key dimaksudkan ada hubungan relasi memberikan antara admin dengan nota pesanan. Analisis output sign. Pada desain basis data penjualan alat pertanian terdapat 5 tabel yang mewakili entitas pemesan, formulir pesanan, admin, alat-alat pertanian, dan nota pesanan. Setiap tabel tersebut terdapat masing-masing 10 data sesuai dengan atribut yang ada pada tabel tersebut. Kesimpulan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu praktikan dapat merancang suatu sistem basis data dengan alur yang sistematis melalui dari pembuatan ERT. Dilanjutkan dibuka dalam Power Designer, lalu membuat CDM, kemudian di-generate menjadi PDM, kemudian dilanjutkan dengan generate ke basis data sehingga dapat diimport ke aplikasi XAMPP. Kemudian yang kedua, praktikan dapat mempraktekkan membuat CDM dan PDM yang baik agar suatu basis data tidak mengalami error sewaktu cek model pada aplikasi Power Designer. Contohnya dalam studi kasus penjualan alat pertanian, alur yang tepat dan ERT kemudian mendesain kardinalitas yang sesuai dari setiap relasi. Yang ketiga yaitu di dalam pemahaman mengenai pembuatan database sistem terdapat manfaat penggunaan dalam perancangan yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data yang berarti hubungan dan batasan-batasan. Selama ini juga database mempermudah kerja dalam jual beli alat-alat pertanian. Untuk saran, ya, yaitu yang pertama sebaiknya diberikan buku modul untuk mempermudah praktikan di dalam memahami materi atau membaca. Yang kedua yaitu sebaiknya pada modul diberikan langkah-langkah proses pengerjaan. Yang ketiga sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh praktik. Nah, ini adalah literatur-literatur yang kita pakai untuk melakukan pembuatan laporan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada Kotija tahun 2016, Pendi Wibowo 2017, Puspitasari Dia 2016, Sora 2016, Dian 2018, dan Wida 2016. Kemudian ada Yasin 2019. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.